Assalamualaikum. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan pivot tabel dan grafik. Pivot tabel ini digunakan untuk mengklasifikasikan suatu data yang ada di dalam sebuah tabel, sehingga data-data tersebut dapat dikelompokkan, disajikan, dan dianalisa secara lebih mudah. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan pivot tabel ini, Anda bisa pelajari artikel selengkapnya di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini di bagian deskripsi. Dan apabila Anda juga ingin mempelajari rumus-rumus Excel yang lainnya, Anda bisa berkunjung ke blog saya ini. Nah, langsung saja. Di depan layar monitor Anda, di sini sudah saya buatkan sebuah tabel terdiri dari kolom nomor, kemudian ada kolom nama, kolom jabatan, divisi, gaji kotor, tunjangan, pajak, lembur, dan gaji bersih. Nah, kita akan membuat pivot tabel berdasarkan tabel utama ini atau resource tabel. Langkah pertama dalam membuat pivot tabel, kita blok dulu seluruh tabelnya, mulai dari judul kolomnya. Selanjutnya kita pilih insert, kemudian klik pivot tabel di sini. Nah, sehingga akan muncul menu create pivot tabel. Di bawahnya ada select a table or rank. Artinya di sini adalah area tabel yang telah kita blok tadi. Di sini ada alamat selnya, yaitu set pertama, karena ini set yang aktif di set pertama. Kemudian sel A4 sampai dengan sel I17. Kemudian di sini ada new workset. Ini apabila kita ingin membuat pivot tabelnya di set yang baru. Misalkan Anda ingin membuat pivot tabelnya di set kedua, set ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini saya klik exciting workset. Artinya kita ingin membuat pivot tabel di set pertama atau set yang sedang aktif ini. Lokasinya kita klik saja di misalnya di sel B20 sini. Maka akan muncul di sini set 1 dengan alamat sel B20. Kemudian tekan OK. Nah, akan muncul pivot tabelnya di sini. Ini masih kosong. Kemudian di sisi kanannya ada pivot tabel file. Choose file to add to report. Artinya di sini kita bisa memilih model pivot tabel filenya. Bila kita lihat di sini terdiri dari 4 varian, yaitu filter, kolom, kemudian rows, dan value. Filter ini digunakan apabila kita ingin memfilter data-datanya sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kolom apabila kita ingin menyajikan dalam bentuk kolom. Rows kita menyajikan datanya dalam bentuk baris. Dan value ini merupakan data-data yang berupa angka. Kemudian kita klik misalkan di sini. Kita pilih yang nomor 2 misalnya. Kita klik. Nah, maka bentuk pivot tabel filenya akan seperti ini. Jadi ini merupakan tampilan dari pivot tabel file. Jadi Anda bisa menyesuaikan dengan keinginan Anda. Di sini saya gunakan yang paling umum. Yang pertama, saya klik. Selanjutnya, di bawahnya di sini akan muncul judul daripada kolomnya. Ada nomor, nama, jabatan, dan seterusnya. Misalkan di sini, saya centang sebagian saja. Saya ingin menampilkan nama misalnya. Maka secara otomatis nanti di pivot tabelnya akan muncul di sini nama. Kemudian saya klik lagi, misalkan jabatan akan muncul di sini. Jabatannya ada staff, operator, dan seterusnya. Saya geser dulu ke atas. Kemudian divisi misalnya saya klik. Nah, akan muncul divisi di sini, gudang, produksi, dan seterusnya. Kemudian saya ambil gaji bersih. Saya klik.
Nah, di sini akan muncul sum of gaji bersih. Kemudian kita ke bawah. Bila kita lihat di sini, pada kolom filternya kosong, nanti akan kita isi. Saya jelaskan nanti. Kemudian kolom juga kosong dan rows. Rowsnya ada nama, jabatan, dan divisi. Sedangkan sum of gaji dia di menu value di sini. Kenapa di menu value? Karena ini berupa angka. Gaji kan berupa angka di sini. Kemudian katakanlah kita ingin memindahkan, misalkan di sini divisi, kita ingin pindahkan ke kolom. Caranya Anda bisa klik di sini, anak panah ke bawah. Kemudian move to column label. Kita klik, maka akan pindah ke kolom. Demikian juga yang lain, Anda bisa menyesuaikannya sendiri. Jadi ini penyesuaian pivot tabelnya tergantung dari keinginan Anda. Anda mau tempatkan di mana, apakah dalam bentuk row ataukah dalam bentuk kolom. Nah, selanjutnya, bila kita lihat di sini, angka-angkanya, kita juga bisa menyeting dalam bentuk rupiah. Ini saya geser dulu ke atas. Sebelumnya, saya jelaskan dulu yang paling bawah, yaitu grand total di sini. Grand total kita menggunakan sum tadi, karena di sini muncul sum of gaji. Nah, selain sum, kita juga bisa menggunakan metode yang lain. Misalkan di sini, saya klik sum of gajinya. Value file setting, saya klik. Nah, kita bisa menggunakan count untuk menghitung data. Average, rata-rata, max, min, dan seterusnya. Ada banyak sekali di sini fiturnya. Misalkan di sini akan saya gunakan average untuk melihat rata-rata di sini, di grand totalnya di sini. Kita tinggal klik. Nah, akan muncul rata-rata di sini. Saya kembalikan lagi. Ini akan muncul average of gaji bersih, rata-rata gaji bersih. Value eval setting. Saya kembalikan lagi dalam bentuk sum. Kemudian di sini gaji bersihnya ini akan saya bentuk ke dalam rupiah. Caranya kita pilih number format. Kita klik. Kita pilih dalam bentuk accounting sehingga muncul simbol rupiah seperti ini. Kemudian kita pilih OK. Sekali lagi OK. Nah, maka akan muncul rupiah seperti ini. Nah, kemudian misalkan apabila Anda ingin menambah fitur atau ingin menambah kolom, judul kolomnya di sini. Katakanlah Anda ingin menambah tunjangan, Anda tinggal klik saja di sini. Nah, maka akan muncul di sini tunjangannya. Sum of tunjangan di sini akan muncul. Katakanlah Anda ingin lembur, Anda klik, maka akan muncul sum of lembur dan seterusnya. Nah, di sini untuk mempermudah, jadi saya buat yang sederhana saja. Lembur sama tunjangannya saya hilangkan untuk menyederhanakan pivot tabelnya. Selanjutnya di sini pada row label dan kolom label kita lihat di sini akan muncul filter di sini. Katakanlah di sini row label, saya klik, maka akan muncul nama di sini. Misalkan di sini select all-nya saya hapus. Saya ingin memunculkan katakanlah Cynthia, Dinar, Dino, kemudian saya klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini, sesuai dengan nama yang kita klik tadi. Saya kembalikan lagi ke dalam bentuk semula, select all, OK. Kemudian pada kolom labelnya juga demikian, misalkan kita klik, select all-nya saya nonaktifkan, katakan di sini saya pilih packing, sama umum misalnya, saya klik.
tekan OK. Nah, maka yang ditampilkan adalah packing dan umum saja di sini. Saya kembalikan lagi ke dalam bentuk semula. Select all-nya saya aktifkan. Nah, sekarang kita menginjak ke yang filter. Filter di sini digunakan untuk mencari kriteria yang ingin kita tentukan. Misalkan di sini, untuk yang kolom nama di sini saya geser ke filter. Caranya, Anda bisa menggunakan ini, Anda panah ke bawah, move report to filter. Nah, maka akan muncul nama di sini. Nah, misalkan saya aktifkan di sini namanya. Katakanlah di sini kita pilih Bambang. Klik OK. Nah, maka muncul nama Bambang. Di labelnya akan muncul operator dan produksi di sini, di divisinya. Katakanlah di sini kita klik lagi select multiple item. Jadi di sini kita akan memilih lebih dari satu item. Katakanlah di sini Farida Gale Hafid. Klik, maka secara otomatis akan muncul di sini di jabatannya, operator dan staff. Kemudian di divisinya ada divisi gudang, produksi, packing, dan umum. Kemudian misalkan di sini saya kembalikan lagi, saya geser nama ke row. Caranya Anda bisa menggunakan tanda panah atau Anda bisa menggunakan mouse Anda tekan, kemudian tahan, geser ke bawah. Kemudian pada jabatannya saya pindahkan lagi ke filter misalnya. Nah, akan seperti ini. Misalkan di sini saya klik pada filter jabatan. Misalkan di sini saya ingin menampilkan operator saja atau supervisor saja. Saya klik. Kemudian OK. Oh, ini select all-nya saya aktifkan semua. Misalkan di sini kita ingin pada filter jabatan, kita klik. Katakanlah saya ingin mencari untuk yang jabatannya supervisor, kita klik, kemudian tekan OK. Maka akan muncul yang jabatannya supervisor adalah Dinar dan Junaidi. Dia di divisi packing dan produksi. Katakan di sini juga kita klik lagi. Kita ingin menampilkan operator. Kemudian kita pilih select multiple item. Kita pilih 2 dan staff. Ingin kita menampilkan namanya. Klik OK. Maka akan muncul nama pegawai dengan jabatan operator dan staff. Nah, ini adalah cara untuk menampilkan data dengan menggunakan pivot tabel. Ini sangat berguna sekali apabila misalnya data Anda terdiri dari ratusan atau mungkin ribuan. Anda ingin mencari nama karyawan, maka Anda tinggal mengklik divisinya saja ataupun jabatannya saja. Jadi sangat mudah untuk mencarinya. Nah, selanjutnya Anda bisa mengeksplor sendiri penggunaan pivot tabel ini sesuai dengan keinginan Anda. Anda bisa mengeksplor di filter, kolom, rows, dan value. Terserah Anda bagaimana cara Anda untuk menampilkan datanya. Selanjutnya di sini, saya akan coba untuk membuat grafik, tetapi berdasarkan pivot tabel. Biasanya kalau kita membuat grafik berdasarkan tabel utama, di sini saya hanya menggunakan dari pivot tabel. Nah, caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Kita tinggal arahkan kursornya. Kita masukkan misalnya di sini sum of gaji akan muncul seperti ini. Kemudian kita tinggal pilih insert.
kemudian cat atau grafik. Ada berbagai macam jenis grafik, Anda bisa mengeksplor sendiri. Di sini saya gunakan grafik yang paling umum saja, yang sering kita gunakan, yaitu grafik bentuk batang. Kemudian pada menu desainnya kita klik, nah kita tinggal pilih sesuai dengan keinginan Anda. Ada berbagai macam pilihan di sini. Katakanlah di sini saya klik, saya geser dulu ke sebelah kanan. Nah, tampilan grafiknya seperti ini. Di grafik sini, Anda perhatikan di sini juga terdapat filter di jabatan, kemudian juga nama dan divisi. Nah, inilah yang membedakan kalau kita membuat grafik dengan pivot tabel bila dibandingkan dengan membuat grafik dengan tabel utama. Kalau kita menggunakan dengan tabel utama, maka tidak ada filternya di sini. Dengan filter di sini, kita bisa merubah grafik, maka secara otomatis nanti pivot tabelnya juga ikut berubah. Atau sebaliknya, kita merubah pivot tabel, maka grafiknya juga akan ikut berubah. Nah, misalkan seperti ini. Pada filter jabatan, saya klik, saya hilangkan, saya pilih kabak saja di sini. Kemudian klik OK. Nah, maka secara otomatis pada grafiknya juga akan mengikuti. Nah, hanya akan berbentuk seperti ini. Misalkan lagi, kabaknya saya hapus, saya gunakan supervisor sama operator misalnya. Saya pilih OK, maka akan muncul nama-nama di sini sebagai supervisor dan operator. Maka secara otomatis pula pada tabelnya juga akan berubah. Jadi mengikuti apa yang ada di pivot tabel. Nah, sekarang kita balik, kita juga bisa mengedit berdasarkan filter yang ada di grafik ini. Misalkan untuk namanya di sini, saya klik. Saya pilih nama tertentu, misalnya Amir, Bambang, Dino, dan Dinar misalnya. 4 orang saya ambil, kemudian saya pilih OK. Nah, maka akan muncul Bambang dan Dinar, dia hanya di divisi produksi saja. Kenapa? Karena tadi yang kita aktifkan adalah divisi produksi. Nah, misalkan di sini untuk jabatan, saya gunakan misalnya operator, saya klik, maka akan muncul Bambang saja di sini. Divisinya, select all. Juga namanya, saya klik, select all, OK. Nah, maka akan muncul untuk jabatannya, operator, maka akan muncul Bambang, Cynthia, Galih, Halim, Jajang, dan Joni. Nah, demikian juga seterusnya. Jadi Anda tinggal mengeksplor, Anda ingin mencari apa yang Anda ingin cari dengan menggunakan pivot tabel maupun grafik. Oh ya, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel, Anda ingin mempraktekkan sejauh mana kemampuan Anda dalam menggunakan rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Cara mendapatkannya cukup mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa mengklik linknya langsung di bawah video ini, di bagian deskripsi, untuk mengetahui kisi-kisi soalnya apa saja. Siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya. Nah, selanjutnya, ini yang paling sering digunakan di sebuah organisasi ataupun perusahaan,
di mana data-datanya nama karyawannya cukup banyak, ratusan atau mungkin ribuan, kita biasanya menggunakan filter pada nama untuk namanya. Jadi di sini saya geser dulu jabatannya, saya geser ke bawah, kemudian namanya saya tarik lagi ke filter. Kita lihat di sini pada pivot tabelnya, untuk namanya saya aktifkan semua all. Kemudian di sini jabatannya saya pilih lagi all. Kemudian pada divisi saya tarik ke row misalnya di sini. Nah, sehingga tampilannya menjadi sederhana seperti ini. Saya geser dulu grafiknya. Nah, misalkan di sini kita akan memfilter nama. Katakanlah di sini namanya saya klik. Misalkan di sini saya ingin mencari nama yang berhuruf depan H, misalnya H. Nah, maka akan muncul di sini semua huruf yang memiliki huruf H, yaitu Halim, Hafid, dan Galih. Kemudian apabila saya masukkan lagi huruf yang kedua A, nah maka muncul Hafid dan Halim saja. Kan ini saya klik. Nah, dia akan muncul sebagai operator dan staf. Misalkan di sini saya kembalikan lagi. Misalkan saya ingin menampilkan nama dengan huruf J. Nah, akan muncul di sini Jajang, Joni, dan Junaidi. Maka tinggal ketik OK. Secara otomatis akan muncul di sini. Kita akan balik. Jadi di sini namanya saya geser lagi ke bawah. Kemudian untuk divisi saya naikkan lagi ke filter. Nah, misalkan di sini pada kolom divisi saya klik. Kita ingin mencari untuk divisi produksi. Kemudian pilih OK. Nah, maka akan muncul di sini divisinya. Ada kabak, operator, supervisor dengan namanya. Jadi, penampilan di sini menyesuaikan dengan apa yang kita masukkan di rows, kolom, filter, dan value-nya. Saya kira cukup sekian tutorial singkatnya. Terima kasih. Wassalam.